Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Farel Jauhar Menjati dengan NPM 2478280 dari TNI 3C. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan membuat hands-on untuk penerapan network automation menggunakan Ansible untuk lab 13 ya. Week 13, lab session 13. Jadi tujuan dari praktik ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konfigurasi jaringan dapat dikelola secara terpusat ya, konsisten dan terverifikasi, serta bagaimana Ansible dapat digunakan untuk melakukan compliance check dan mendeteksi konfigurasi yang menyimpang atau state drift gitu ya. Nanti kita akan kerjakan driftnya di bagian akhir. Jadi pertama topologi ya, kita buat topologi seperti ini tugas. Nah, jadi sebelum Ansible-nya dapat digunakan ya untuk pengelolaan jaringan, hal yang penting di sini kan berdasar yaitu harus kita pastikan adalah konektivitas antar manajemen ya. Ansible bekerja menggunakan koneksi remote ke perangkat, sehingga jika koneksi jaringan tidak tersedia, proses otomatis tidak dapat berjalan gitu. Jadi pada lab ini digunakan satu router di sini dan satu switch, satunya untuk Ethernet switchnya. Sama satu Ansible controller ya, pakai Docker ya, sebagai pusat otomatisasinya. Jadi seperti yang saya sudah lakukan di sini, saya sudah dapat melakukan konektivitas, melakukan ping di sini, dan hasil pingnya juga menunjukkan bahwa Ansible control dapat mengajukan perangkat jaringan sehingga proses otomatis dan otomatisasi dapat dilanjutkan gitu ya. Masuk ke langkah 2 ya. Jadi pada langkah ini ya, Ansible itu perlu mengetahui perangkat apa saja yang akan dikelola gitu ya, serta kondisi konfigurasi seperti apa aja yang diinginkan gitu. Jadi di sini jadi dengan pendekatan ini, administrator itu tidak lagi mengelola perangkat satu persatu secara manual, melainkan cukup mendefinisikan kondisi yang diinginkan aja, seperti yang ada di file mana ya, file inventory-nya. Sekarang kita ini inventory-nya. Ini ada kode yang udah disiapinnya. Nah, di inventory ini sendiri berfungsi sebagai daftar perangkat ya, yang akan dikontrol oleh Ansible nanti. Jadi desire state, terus sama kita masuk ke desire state-nya. Mana desire state? Nah, dan di desire state ini menyatakan bahwa router itu harus memiliki interface loopback 80, yang dimana 80 ini diambil dari NPM terakhir saya 2080 ya, 2478 2080 VLAN 80 pokoknya. Nah, terus sebagai bagian dari konfigurasi standarnya ya. Terus selanjutnya kita ke ini script konfigurasi. Deploy. Kita masuk ke deploy ya. Jadi kita masuk ke deploy configuration ya. Jadi setelah inventory dan desire state-nya didefinisikan, tahap berikutnya adalah deployment konfigurasi ya, yang dimana Ansible akan menerapkan konfigurasi hanya jika konfigurasi tersebut belum ada, sehingga pendekatan ini bersifat deployment ya. Jadi deploy idem potensi ini memastikan bahwa menjalankan playbook berkali-kali tidak akan menyebabkan konfigurasi ganda atau error gitu ya. Jadi kita pakai
Ensemble playbook inventory YAML deploy. Kita tunggu di sini, kita ngecek sebenarnya. Oke. Nah, jadi di sini kan playbooknya ada berhasil dijalankan ya, dan konfigurasi loopbacknya juga telah diterapkan di router sama switchnya. Sekarang kita masuk ke gather device fact ya. Jadi setelah konfigurasi diterapkan, sangat penting untuk mengetahui kondisi aktual perangkat jaringan ya, yang dimana proses ini disebut gathering fact, yang dimana Ansible mengumpulkan informasi seperti hostname, interface, dan konfigurasi aktifnya, yang dimana data ini akan digunakan sebagai dasar untuk proses audit dan compliance check ya. Jadi kita di sini pakai get fact. Mana tadi? Sini. Oke. Underscore. Sorry. Yes. Next, dari nanti kita sudah masuk, kita lihat isi filenya ya. Harusnya udah ada si R1 fact dalam bentuk JSON sama switch satunya juga ya. Nah, di sini ya ada R1 fact JSON. Nah, yang fakta perangkat disimpan dalam format JSON ya, agar mudah dianalisis dan dibandingkan nantinya juga di sini. Terus masuk ke compliance check ya. Jadi compliance check ini bertujuan untuk memastikan bahwa konfigurasi aktual perangkat masih sesuai dengan desired state. Jadi pendekatan ini sangat penting dalam lingkungan enterprise untuk menjaga konsisten dan mencegah kesalahan konfigurasi. Jadi tahap ini Ansible ini tidak cuma melakukan perubahan ya, melainkan hanya melakukan validasi aja. Kita pakai complement text. Compliance. Sabar. Sorry. Salah ketik. Nah, di sini ya outputnya ada loopback 80 access ya. Ya, hasil ini kan menunjukkan bahwa perangkat ini masih dalam kondisi komplain ya. Sekarang kita tinggal mau coba state drift ya, perubahan merusak konfigurasi yang telah dideploy, salah satu VLAN switch membuat. Nah, jadi kan setelah ini kita masuk ke state drift ini ya, yang dimana state drift ini terjadi ketika konfigurasi perangkat berubah secara manual di luar sistem otomatisasi gitu ya.
Jadi hal ini sering terjadi akibat troubleshooting darurat atau human error gitu ya, dan dapat menyebabkan ketidakkonsistenan jaringan ya. Jadi pada bagian ini saya akan mensimulasikan ya state drift yang menghapus konfigurasi loopback secara manual. Jadi di sini kita masuk ke router. Router di sini kita hapus dulu sebentar. Nah, di router ini kita masuk node interface interface global 108. Oke, karena di sini di routernya udah kita masuk, kita simpan interface loopback 80. Sekarang kita di sini mau ngecek sih apa namanya di ini ya, pakai apa gather flag lagi ya. Nah, change di router 1 ya. Nah, ada perubahan nih, kita bisa tahu dari sini ada change, ada perubahan di router 1. Yang sekarang kita bisa masuk ke complements check-nya. Sorry, ini masuk ke complements check-nya. Nah, router 1 fails. Nah, loopback exit ya, fatal di sini ada rusak, ada fail 1. Nah, yang dimana di sini loopbacknya doesn't exist ya. Nah, jadi hasil ini juga menunjukkan bahwa konfigurasi telah menyimpang ya dari desired state, dan Ansible berhasil mendeteksi state drift. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari sini, Ansible ini ya dapat digunakan tidak hanya untuk deployment konfigurasi jaringan, tapi juga untuk monitoring kepatuhan dan deteksi perubahan konfigurasi gitu. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan keadaan konsisten dan efisien dalam pengelolaan jaringan. Mungkin segini aja untuk hands-on pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.